Assalamualaikum gimana? Salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah karena rahmatnya kita dapat diberi kesehatan. Sehingga kita dapat berkumpul baik secara luring di ruang sidang Silva, Fakultas IPB, maupun secara daring melalui ruangan Zoom virtual meeting. Dalam acara Pengukuhan pengurus DPP HAE IPB periode 2021-2024. Wah, senang sekali nih Teh. Jadi pada pagi hari ini kita sama-sama akan mengikuti rangkaian yang bersejarah tentunya. Nah, untuk meningkatkan semangat kita di pagi hari ini, boleh nggak sih kita jargon terlebih dahulu? Wah, boleh banget tuh untuk menambahkan semangat dan juga keceriaan kita di pagi hari ini. Boleh langsung dipimpin Kang Adam. Fahutan. Asik. Bentar, kayaknya masih kurang semangat gak sih Kang? Iya. Kurang keras gak sih? Oke, ayo dong Akang Teteh Rai. Dikeluarin lagi nih suaranya nih, kita tunjukkan semangat muda kita. Fahutan. Asik. Asik. Pahutan. Fahutan. Asik. Sekali lagi gak sih? Masih kurang semangatnya nih. Suaranya masih kurang kedengeran. Boleh banget nih. Oke. Fahutan. Asik. Fahutan. Asik. Wah, udah lumayan sih daripada yang tadi, Kang. Asik. Oke, udah cukup semangat ya. Jadi harapannya udah lama banget nih kan kita merasakan jargon secara luring, secara bersama-sama. Ya harapannya kegiatan tersebut bisa meningkatkan semangat kita dan bisa meningkatkan juga nih romantisme kita sehingga teringat bagaimana sih perkuliahan zaman dahulu di Pautan. Benar, kayak nostalgia ya, Kang. Betul, nostalgia banget. Oke, sebelumnya izinkan saya membacakan pantun untuk meningkatkan keceriaan di pagi hari ini. Boleh. Langsung aja, Kang. Langsung. Oke. Peristiwa kelam coba lupakan. Cakep. Romantisme Pautan yang dikenang. Cakep. Seperti yang pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Wah, bagus banget. Tapi, saya juga nggak mau kalah nih, Kang. Saya juga punya pantun nih. Untuk sama-sama biar kita tuh saling sayang, kata Kang Adam tadi. Boleh banget. Tingginya gedung ibu kota. Cakep. Tak setinggi Gunung Semeru. Cakep. Perkenalkan saya Tata. Boleh ku tahu siapa namamu? Boleh dong. Perkenalkan, nama saya Adam Maulana dari Pautan Angkatan 56. Dan ada teteh cantik yang di sebelah saya. Saya Sinta Salim dari Fahutan 56. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada calon pengurus Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University periode 2021-2024. Selamat datang kepada komisariat daerah dari seluruh Indonesia. Selamat datang kepada seluruh ketua angkatan Fahutan IPB. Dan selamat datang kepada Akang Teteh Rai yang hadir baik secara daring melalui Zoom virtual meeting maupun secara luring di ruang sidang Silva. Nah, tahu nggak sih Teh Tata, kenapa acara ini diadakan di lapangan ruang sidang Silva? Kalau menurut aku ya, RSS ini merupakan tempat yang bersejarah karena berada di gedung pertama Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University di mana Akang Teteh dulu melaksanakan perkuliahan. Nah, betul banget tuh. Selain itu, di belakang kami juga ada Arboretum Pautan IPB yang tentunya nih saya yakin pasti di sini Akang Teteh Rai memiliki cerita serta kesan yang sangat berkesan di Arboretum itu.
Jadi harapannya dengan diadakannya kegiatan ini di ruang sidang Silva dapat mengingatkan kembali romantisme kuliah terlebih dahulu. Betul, tentunya tidak lupa acara yang dilaksanakan secara luring tetap memperhatikan protokol kesehatan dan Akang Teteh Rai yang hadir di lapangan RSS ini tentunya telah melakukan vaksinasi. Betul sekali, jadi bisa kita bilang aman lah ya kegiatannya. Aman. Tetap jaga jarak, jaga kesehatan, cuci tangan, pakai hand sanitizer, pakai masker juga. Oke, betul sekali. Lalu agar kegiatan di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar serta senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka acara selanjutnya akan ada pembacaan doa bersama yang akan dipimpin oleh Kang Abdullah Aziz E39. Kepada Kang Abdullah Aziz, saya persilahkan. Takut ngobrol kan? Koreksi, saya 38. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh Rai yang saya hormati dan banggakan, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalika wajhika wa azimil sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini, Engkau pertemukan kami kembali dalam acara pengukuhan pengurus DPP HAE IPB periode 2021-2024. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa barokah serta manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kiranya momentum acara pengukuhan pengurus ini Engkau jadikan sebagai pintu jalan bagi turunnya rahmat dan karunia-Mu bagi kami dalam mengemban tugas bagi HIPB tercinta ini, yang merupakan amanah-Mu yaitu sebagai pengurus DPP, Komda dan Angkatan, sehingga tugas kami dalam memberikan pelayanan kepada alumni Pautan IPB ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi demi terwujudnya visi dan misi HIPB tercinta ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban tugas kami yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya dan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Janganlah Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkanlah kami dari rasa dendam dan permusuhan di antara kami demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketentraman dalam diri kami. Ya Allah, ya Hak, Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah itu adalah salah dan mampu menjauhinya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang Engkau murkai. Ya Allah, ya Jalil, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui dan sempurnakan segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhilah segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang yang senantiasa ingat kepadamu, selalu mensyukuri nikmat-Mu dan selalu beribadah dan mengabdikan diri kepadamu. Ya Allah, ya Hakim, Tuhan Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkan amalan kami dari riya, bersihkan perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji.
Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ma la taqul lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana wa tarhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Abdullah Aziz. Semoga kami semua juga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kegiatan kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air serta meningkatkan kebanggaan kita dan semangat kita sebagai rimbawan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Rimbawan. Kepada Kang Teteh Rai yang berada di lapangan RSS dipersilahkan untuk berdiri. Sedangkan kepada Kang Teteh yang hadir melalui ruangan Zoom virtual meeting bisa menyesuaikan. Pautan asik. Hai perwira rimba raya, mari kita bernyanyi.
asik. Pautan. Wah, better lah, better. Tetap semangat ya Kang Teteh semua. Selanjutnya akan ada sambutan oleh Kang Nareswara Nugroho selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Kepada Kang Nareswara Nugroho, dipersilakan. Yes, oke, baik. Pautan. Asik. Biar gak loyo katanya. Baik, Kang Teteh Rai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Selamat datang di kampus tercinta, di kampus Dermaga, di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor tercinta. Jadi acara hari ini adalah pengukuhan pengurus TPP Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan di bawah yang Ketua Umum yang baru, Dr. Insinyur Bambang Hendroyono, MM, dengan tentu saja the dream team-nya. Jadi kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Akang Teteh Rai yang akan menduduki kepengurusan, mulai dari Dewan Pembina, Dewan Pengarah, kemudian pengurus inti, maupun juga nanti teman-teman di Komda dan Angkatan yang akan mendukung dan saling konsolidasi tentu saja untuk memajukan dan demi kejayaan AAE IPB tercinta. Terima kasih kehadiran Kang Tung, kemudian juga dari pihak IPB sebagai Wakil Rektor Profesor Dodi Nurrahmat hadir juga, beberapa dosen, beberapa Dewan Pembina, Pengarah, kemudian juga Akang Teteh Rai semuanya dan panitia pengukuhan ini. Tentu saja kami di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan akan siap bekerja sama, siap membantu semua program-program kerja yang akan nanti dicanangkan dan diimplementasikan 3 tahun ke depan. Jadi 3 tahun ini tidak terasa harus diisi tentu saja dengan program-program yang bisa katakanlah realisasi dan bermanfaat. Nah, ini anginnya luar biasa nih di IPB. Jadi kita sendiri di kampus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan baru akan mengadakan kuliah tatap muka itu mulai semester depan. Jadi semester depan diawali dengan PKL, jadi praktek kerja, bukan PKL, apa namanya, praktek lapang kehutanan di antar semester tersebut akan kita mulai penyelenggaraannya secara offline. Walaupun di kampus juga tempat-tempat sudah mulai penuh, mulai berdatangan karena mahasiswa-mahasiswa kita terutama yang semester akhir, semester 7, kemudian juga yang sedang menyelesaikan skripsinya maupun mahasiswa pasca sarjana itu sudah mulai berdatangan. Jadi kalau dilihat tidak seramai biasanya karena kami secara resmi belum membuka. Di fakultas lain sudah mulai dilakukan kegiatan offline, terutama praktikum yang katakanlah membutuhkan suatu skill tertentu sehingga tidak bisa kalau hanya secara daring saja. Nah, di Fakultas Kehutanan juga tentu saja akan mulai dengan praktek lapang kehutanan. Jadi kita tahu ada pengenalan ekosistem sama pengenalan pengelola. Biasanya
Kang Teteh semuanya, perlu kami sampaikan bahwa dengan pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terdampak, baik itu bagi penyelenggaraan akademik maupun juga bagi mahasiswanya. Jadi tidak harapkan, oleh sebab itu nanti mohon dukungan Akang Teteh semuanya tetap menyemangati adik-adik kita semua di Fakultas Pertanian dan Lingkungan yang sedang menempuh studinya dalam bentuk support, ya, apakah itu melalui mudah-mudahan itu tetap diajukan atau diadakan oleh DPP HAE. Kita juga dalam kurikulum, pengembangan kurikulum kita telah menerapkan K2020. Ya. Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu mencanangkan program MBKM. Mereka belajar kampus merdeka, bukan jurusan kampus merdeka maksudnya. Kalau dulu kita punya jurusan Fahutan, tapi sekarang ada mahasiswa diberikan keleluasaan untuk memilih mata kuliahnya di luar prodinya, di luar fakultasnya, di luar IPB, atau bahkan bisa juga secara internasional. Dan itu diberikan sekitar bisa sampai 20 sampai 40 SKS, ya, bisa 1 semester sampai 2 semester di luar kampus. Dan ini ada 8 kanal yang bisa kita cermati, dan salah satunya peran HAIPB akan sangat besar. Terutama misalnya mahasiswa akan melaksanakan KKNT, jadi di suatu daerah nanti Komda, alumni maupun juga kalau KKNT itu tidak selalu harus di Pemda, tetapi juga bisa di perusahaan-perusahaan atau komunitas-komunitas tempat dia nanti berpraktek. Selain KKNT juga bisa magang industri misalnya, atau magang-magang lainnya bisa di APH, di APHI, di NGO, di LSM dan sebagainya. Jadi ini mohon juga dukungan Akang Teteh yang bergiat baik di pemerintahan, di swasta, di berbagai bidang untuk mendukung program-program adik-adik kita agar bisa mendapatkan tempat atau fasilitas agar mereka terbantu studinya. Jadi itu harapan kita bisa saling bersinergi. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lulus tentu saja nanti seperti sebelumnya ada kampus rekrutmen, jadi Akang Teteh Rai yang punya perusahaan bisa juga mencari calon untuk bekerja di sana dari lulusan-lulusan kami. Tentu saja ada proses seleksi di sana, dan mudah-mudahan jiwa tadi seperti nyanyian rimba bahwa Mahataman itu adalah tempat kita bekerja. Jadi kita akan bekerja di bidang kehutanan dalam arti luas, dan tentu saja akan mendukung program-program pemerintah seperti perhutanan sosial, multi usaha kehutanan yang di berbagai bidang. Nah ini luar biasa banyak faktor-faktor yang bisa kita sinergikan bersama dengan himpunan alumni Fakultas Kehutanan tercinta. Fahutan, asik. Akang Teteh Rai semuanya, mudah-mudahan sekali lagi kepengurusan HAE yang baru ini tetap kompak, tetap melakukan konsolidasi dan bersinergi bersama-sama stakeholdernya, termasuk kita di sini Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, baik itu dosen, baik itu pegawai, baik itu mahasiswa, maupun juga para pensiunan dan warakawurinya. Oleh sebab itu tentu saja kita bisa bersilaturahim, ini suatu kesempatan yang kita nantikan, dan ini mudah-mudahan tetap terjaga selama 3 tahun ke depan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Kang Nareswara Nugroho selaku Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu proses pengukuhan pengurus DPP HAE yang akan diawali dengan pembacaan SK DPP HAE IPB periode 2021-2024. Untuk pembacaan SK ini akan dibacakan oleh saya, Teh Tata, juga Teteh Gelis, yaitu Teh Dini Melati E36. Pada Teh Dini Melati, saya persilakan untuk menaiki panggung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pautan? Asik. Oke. Mohon izin Kang Teteh, Kang Ketum, Kang Dekan. Saya menyapa dulu teman-teman yang ada di Zoom. Assalamualaikum Kang Teteh, Rai. Yang di Zoom belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, waalaikumsalam. Hatur nuhun Kang Teteh, Rai. Mohon izin, izinkan saya dan belum kenalan Adam dan Tata ya untuk membacakan keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni. Mohon izin, suara saya jelas ya? Jelas? Oke, siap. Makanya nggak jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University DPP HAE IPB nomor SK 01 garis miring HAE IPB garis miring 11 garis miring 2021 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University DPP HAE IPB periode 2021-2024. Ketua Umum menimbang dan seterusnya. Memperhatikan dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Ketua Umum DPP HAE IPB University periode 2021-2024 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University DPP HAE IPB periode 2021-2024. Pertama, DPP HAE IPB periode 2021-2024 mempunyai visi adalah menguatkan keakraban alumni dalam rangka mewujudkan eksistensi dan peran aktif alumni untuk lingkungan, kehutanan, dan masyarakat. Kedua, organisasi DPP HAE IPB periode 2021-2024 mencakup 3 klaster bidang, yaitu Infokom dan Kajian, bidang yang pertama, yang kedua konsolidasi dan kelembagaan, serta yang ketiga bisnis dan sosial. Ketiga, susunan DPP HAE IPB periode 2021-2024 terdiri atas Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, Lembaga Otonom, Komisariat Daerah atau Komda, dan Angkatan dengan struktur dan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini. Keempat, berdasarkan pembagian klaster bidang di atas pada amar kedua, Dewan Pengurus terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara, dan Wakil Bendahara. Kelima, DPP HAE IPB periode 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada amar ketiga mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, dan seterusnya. Keenam, setiap bidang dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk tim ad hoc sesuai kebutuhannya dan akan dievaluasi keberadaan dan kemanfaatannya dalam jangka waktu tertentu. Ketujuh, sebagai alat komunikasi dan informasi pengurus dan seluruh alumni dengan mengedepankan asas transparansi, umpan balik, dan akuntabilitas,
ditetapkan media komunikasi dan informasi alumni sebagai berikut melalui situs Facebook, Twitter, dan Instagram DPP HAIPB. Kedelapan, keputusan ini disampaikan kepada seluruh pengurus DPP HAIPB periode 2021-2024, Ketua Komda dan Ketua Angkatan, serta disebarluaskan kepada seluruh alumni melalui media komunikasi dan informasi DPP HAIPB. Kesembilan, dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan umum Ketua Umum DPP HAIPB nomor 01-HAIPB/HAIPB/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan IPB periode 2018-2021 beserta seluruh revisinya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kesepuluh, ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 20 November 2021, Ketua Umum Bambang Hendroyono. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1. Rektor IPB University, 2. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, 3. Ketua Umum DPP HAIPB, 4. Yang bersangkutan. Lampiran pertama keputusan Ketua Umum DPP HAIPB, struktur organisasi DPP HAIPB periode tahun 2021-2024. Lampiran kedua, keputusan Ketua Umum DPP HAIPB nomor SK 01-HEIPB-9-2021 tanggal 20 November 2021. Perihal susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University periode 2021-2024. Susunan Dewan Pengurus Pusat HAIPB periode 2021-2024. Dewan Pengawas, Kang Naresworo Nugroho E20 sebagai Ketua Dewan Pengawas, Kang Rinekso Sukmadi S19 sebagai Sekretaris Dewan Pengawas dengan anggota Kang Dudung Darusman E6, Kang Cecep Kusmana E16, Kang Hendayanto E17, dan Kang Bambang Hero Saharjo E20. Dewan Penasihat, Kang Bambang Supriyanto S19 selaku Ketua Dewan Penasihat, Kang Endro Siswoko S19 selaku Sekretaris Dewan Penasihat dengan anggota Wandojo Siswanto, Kang Wandojo Siswanto E14, Kang Haryadi Kartodiharjo E14, Kang Auria Ibrahim E16, Kang Sowarso E16, Kang Martina Langi E17, Kang Jipta Kang Teh Martina Langi E17, Kang Jipta Purwita E17, Kang Agus Justianto E18, Kang Joko Julistio E18, Kang Samidi E18, Kang Helmi Basalama E18, Kang Trinugroho E19, Kang Drasos Polino E20, Teh Lailan Syaufina E20, Kang Heslisya Siregar E20, Kang Irdika Mansur E21, Kang Ludwig Kirnop E22, Kang Nandi Kosmariandi E22, Teh Neni Apwani E22, Kang Mahfuz E24, dan Kang Dodi Krido E26. Dewan Pengurus, Kang Bambang Hendroyono E20 sebagai Ketua Umum, Kang Bambang Tri Sasangko Adi E25 sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Infokom dan Kajian Strategis, Kang Nunu Anugrah E29 sebagai Wakil Ketum Bidang Konsolidasi dan Kelembagaan, Kang Arif Mahmud E23 sebagai Wakil Ketum Bidang Bisnis dan Sosial, Kang Syamsul Budiman E32 sebagai Sekretaris Jenderal,
Kang Sabto Aji Prabowo, E31, sebagai Wakil Sekretaris Jenderal. Teh Atik Rati Susanti, E30, sebagai Bendahara. Dan Teh Dini Melati, E36, sebagai Wakil Bendahara dengan bidang-bidang. 1. Bidang Informasi dan Komunikasi. Kang Anggoro, E29, selaku Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Kang Iwan Tricahyo Wibisono, E21, selaku Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Dengan anggota Kang Gagan Gandara, E29, Kang Yadi Supyandi, E31, Kang Bambang Yulisman, E36, Kang Ruhyat Hardiansyah, E36, Kang Hardian, E37, Kang Bilaludin Haulil, E40, Kang Ubaidillah Sohi, E40, Kang Tohirin, E41, Kang Aditya Pradana, E44, Kang Aditya Saipul, E45, Kang Bagus Rama, E46, Kang Dimas Alfred Prasetya, E47, Kang Robi Dewaldi, E49, Kang Arsyad, E49, Teh Nida Firdaus, E49, Kang Fahri Sukma, E50, Kang Firly Azhar, E51, dan Kang Reza Rahman, E54. 2. Bidang Kajian Strategis. Kang Agus Salim, E27, sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis. Kang Sudar Malik, E27, sebagai Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis. Dengan anggota Teh Haruni, E27, Teh Tuti Herawati, E29, Kang Mamat Rahmat, E31, Kang Rahmat Budiono, E31, Kang Rinaldi Imanuddin, E31, Teh Firni Budi Arifanti, E31, Kang Bukti Bagja, E32, Kang Wawan Gunawan, E32, Kang Adi Suprabana, E36, Teh Rina Kristanti, E37, Kang Kulfi M. Khawani, E40, Kang Fahmi Hakim, E41, Kang Yoga Hadi Prasetya, E41, Kang Dede Aulia Rahman, E41, Kang Reza Syahrini, E42, mohon maaf, Teh Reza Syahrini, E42, Kang Neci Valentino, E43, Teh Dewi Rahayu Purwaningrum, E48, dan Kang Rifki Nurfaizi, E51. 3. Bidang Konsolidasi dan Advokasi Alumni. Kang Hendra Wijaya, E29, selaku Ketua Bidang Konsolidasi dan Advokasi Alumni. Kang Ersa Juarsa, E36, selaku Wakil Ketua Bidang Konsolidasi dan Advokasi Alumni. Dengan anggota Kang Hikmat Ramdan, E27, Kang Fajar Abdillah, E30, Teh Dewi Untari, E31, Kang Adi Suprihadi, E32, Kang Ardianto Nugroho, E35, Teh Eva Pamurianti, E37, Kang Imam Bagus Saputra, E37, Kang Zulham, E37, Kang Beni Budiansyah, E38, Teh Galuh Sekar Arum, E38, Kang Hari Nugraha, E39, Kang Tigana, E31, mohon maaf, Kang Tigana, E41, Kang Wira Ari Ardana, E44, Kang Abdullah, E48, Kang Ahmad Arif Hilman, E36, Kang Ahmad Arif, E46, Kang Aji Nur Alam, E47, serta Kang Adi Purwanto Nugroho, E51. 4. Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi. Kang Jeffrey Susyafrianto, E24, sebagai Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi. Kang Ahmad Munawir, E29, sebagai Wakil Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Promosi. Dengan anggota Kang Suhendro Abasori, E25, Kang M. Deni Ermansyah, E27, Kang Pina Ekalipta, E28, Kang M. Yusuf Nur Hajianto, E28, Kang Maman Rosmantika, E28, Kang Genman Hasibuan, E29, Teh Endah Kurniawati, E30, Kang Hendra Fakhrurozi, E32,
Kang Irfan Mudofar, E32. Kang Bayu Ayulianto, E34. Kang Helmi Muhansyah, E34. Kang Ganda Situmorang, E34. Kang Deden Nurrohman, E35. Teh Ernawati, E35. Kang Putra Agung, E37. Kang Wempi Endarwin, E38. Kang Bergas Cahyo Bakoro, E44. Kang Hikmat Megandana, E45. Kang Bayu Winata, E47. 5. Bidang fasilitas bisnis dan pendanaan. Kang Dian Sukmajaya, E28 selaku Ketua Bidang Fasilitas Bisnis dan Pendanaan. Kang Ade Nursyahputra, E35 selaku Wakil Ketua Bidang Fasilitas Bisnis dan Pendanaan dengan anggota Kang Ahmad Ibrahim, E23, Kang Roni Saifullah, E23, Kang Erwan Sudaryanto, E24, Kang Apep Yusuf, E27, Kang Irsan Supratman, E27, Teh Yulita Vitalis, E27, Kang Fernando Sidabutar, E28, Kang Inayat Syahputra, E29, Teh Julianti Siregar, E29, Kang Yoga Prayoga, E29, Kang Bambang Arif Patmi, E30, Kang Doni Sri Putra, E30, Kang Hendra Fahru Rozi, E32, Kang Ari Sumrahadi, E33, Kang Muhammad Abdullah, E33, Kang Hengki Wijaya, E34, Kang Harzan Indra Permana, E41, Kang Arifin, E44, Kang Chandra Darmawan, E46, Kang Beni Saputra, E50, serta Kang Dimas Wahyudiono, E53. 6. Bidang peduli sosial. Teh Neni Indriana, E28 sebagai Ketua Bidang Peduli Sosial. Teh Arina Fitri, E37 sebagai Wakil Ketua Bidang Peduli Sosial. Teh Yuri dengan anggota Teh Yuri Yuriana, E23. Kang Agatha Nove, E27. Kang Heri Sudarno, E41. Kang Yogi Prasetyo, E41. Kang Iwan Kurniawan, E34. Teh Reni Rosmini Handayani, E35. Kang Fajar Alif Sampangestu, E47. Kang Maulana Rasta, E51. Kang Andani Mahardika, E52. Dan Kang Fandi Ahmad, E53. 7. Staf Kesekretariatan. Kang Derajat Kurniadi, E32 selaku Ketua Staf Kesekretariatan. Kang Aryani, E34. Mohon maaf. Teh Aryani, E34 selaku Wakil Ketua Staf Kesekretariatan. Teh Susi Oktalina, E30 dengan anggota, mohon maaf, dengan anggota Teh Susi Oktalina, E30. Teh Anung Kurniawan, Oke, berarti masih pada fokus ya Kang Teteh sekalian. Kang Anung Kurniawan, E36. Kang Subhanuddin, E36. Teh Kiki Amanda, E37. Teh Anggiana Ginanjar Adi, E44. Oke, mohon maaf lagi, saya salah kembali ya. Kang Anggiani Ginanjar Adi, E44. Kang Reja Ahda, E45. Kang Yogi Zulni Pratama, M47, Teh Karina Demastiti, M48, Teh Syarifah Putri Pandani, E51, Teh Zakrupia Nisa Akromah, E52, Teh Dira Pispa Puja, E53, Teh Elina Widiani, E53, serta Teh Siti Aisyah, E54. Lampiran 3. Keputusan Ketua Umum DPP HEIPB nomor SK 01-HEIPB-9-2021 tanggal 20 November 2021. Perihal susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University periode 2021-2024.
Susunan pengurus Lembaga Otonom DPP HEIPB periode 2021-2024. A. Pengelola Kopi Oi. Teh Yulita Vitalis Dwi Cahyani, E27, sebagai Koordinator Operasional Pengelola Kopi Oi. Teh Neni Indriana, E28, sebagai Wakil Koordinator Pengelola Kopi Oi. Yayasan Alumni Fakultas Kehutanan IPB. 1. Pembina Kang Auria Ibrahim, E16, selaku Ketua, dengan anggota Kang Bon Mostar Purnama, E7, Kang Jipta Purwita, E17, Kang Fatra Dikusuma, E18. 2. Pengawas Kang Ajat Sudrajat, E5, selaku Ketua, dengan anggota Kang Dodi Nandika, E8, Kang Muayat Ali Musi, E22, Kang Sujatnika, E22. 3. Pengurus Teh Nini Apwani, E22, selaku Ketua, Kang Nur Abdullah Aziz, E38, selaku Sekretaris Umum, Teh Libriana Arsanti, E33, selaku Sekretaris, serta Teh Frida Yulianti, E29, selaku Bendahara. C. PT Foresta Darmaga Indonesia, penerbit majalah Forest Digest. 1. Komisaris, dengan anggota Syamsul Budiman, Kang Syamsul Budiman, E32, Kang Auria Ibrahim, E16, Kang Nareswara Nugroho, E20, Kang Suhendro Abasori, E25, dan Kang Gagan Gandara, E29. 2. Direksi, dengan anggota Kang Asep Suntana, E23, Kang Raden Eko Cahyono, E25, dan Kang Bagja Hidayat, E33. Selanjutnya, PT HE Silva Jaya. 1. Kang Renexo Sokmadi, E19, selaku Komisaris, Kang Apep Yusuf, E27, selaku Komisaris, dan Kang Deatinoma Reza, E39, selaku Komisaris. Kang Hoirul Saleh, E39, selaku Direksi, Kang Agus Salim Kada, E29, selaku Direksi, dan Kang Ardimen, E27, selaku Direksi. Demikian pembacaan keputusan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University terkait susunan Dewan Pengurus Pusat Himpunan Alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University periode 2021-2024. Oke, baik, selanjutnya untuk pengukuhan kepada Akang Teteh Rai yang menjadi pengurus Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, Dewan Pengurus, serta Kepala Bidang dan Wakil Kepala Bidang yang hadir secara luring di ruang sidang Silpa. Mohon ketersediaannya untuk bisa maju ke depan panggung. Oke, baik. Sebagai Dewan Pengawas, Kang Nareswara Nugroho, E20, selaku Ketua Dewan Pengawas, Kang Renexo Sokmadi, E19, selaku Sekretaris Dewan Pengawas, dengan anggota Kang Dudung Darusman, E6, Kang Cecep Kusmana, E16, Kang Hendrayanto, E17, serta Kang Bambang Hero Suharjo, serta Kang Bambang Hero Saharjo, E20. Dewan Penasihat, Kang Bambang Supriyanto, E19, selaku Ketua Dewan Penasehat, Kang Endro Siswoko, E19, selaku Sekretaris Dewan Penasihat,
Mohon Akang Teteh yang lain boleh berdiri, yang tadi dipanggil ke depan mohon izin. Berdiri di tempat yang tadi tidak dipanggil. Wakil Koordinator. Ketua Bidang. Masing-masing Ketua Bidang. Kepada Akang Teteh yang lain mohon berdiri di tempat atur nuhun. Siap, yang lain berdiri. Baik, acara inti selanjutnya adalah pembacaan pernyataan pengukuhan yang akan disampaikan oleh Kang Bambang Hendroyono E20 selaku Ketua Umum HEIPB periode 2021-2024. Kepada Kang Bambang Hendroyono, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pautan! Asik! Pautan! Pernyataan pengukuhan Ketua Umum DPP HIPB periode 2021-2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Minggu 21 November 2021, bertempat di kampus Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University Darmaga Bogor. Saya kukuhkan Akang Teteh Rai sebagai Dewan Pengurus Pusat HAIPB periode 2021 sampai 2024 sesuai dengan keputusan Ketua Umum DPP HAIPB nomor SK.01/HAIPB/9 Romawi 2021 tanggal 20 November 2021. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungan kita semua untuk kemudahan aktivitas kita selaku Dewan Pengurus Pusat HIPB periode 2021 sampai 2024. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara foto bersama. Oke, baik. Terima kasih kepada Kang Bambang Hendroyono atas pembacaan pernyataan pengukuhan. Dengan ditetapkannya pernyataan pengukuhan tersebut, maka kami ucapkan selamat kepada pengurus DPP HIPB periode 2021-2024. Sebelum ke acara selanjutnya, untuk mengabadikan momen bersejarah ini, maka akan diadakan sesi foto bersama baik secara daring maupun luring. Pada Akang Teteh Rai yang hadir secara virtual di Zoom, mungkin bisa mengaktifkan fitur kameranya dan nanti akan dipandu oleh operator untuk melakukan sesi foto bersama. Dan kepada Akang Teteh Rai yang hadir di ruang sidang Silpa, bisa menyiapkan pose terbaiknya. Akang Teteh mohon untuk bisa maju ke depan, mungkin bisa naik ke di atas panggung ya. 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 Ayo mangga yang lain menyusul biar segera difoto. Sebagian jongkok di depan boleh, takut nanti nggak cukup di depan. Yang baru datang 50-an, boleh di paling depan.
Baik, dipersilakan kepada Akang Teteh Rai agar bisa kembali kepada tempat duduknya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama juga ya untuk Akang Teteh Rai yang berada di ruangan Zoom meeting. Kepada teman-teman Akang Teteh operator, mungkin bisa dibantu untuk membantu sesi foto yang berada di ruangan Zoom meeting. Pada Akang Teteh yang berada di Zoom meeting, mungkin bisa menyalakan fitur kameranya. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akang Teteh Rai sekalian.
setelah peresmian pengurus DPP HAE-IPB periode 2021-2024, selanjutnya akan ada arahan secara langsung dari Kang Bambang Hendroyono E20 selaku Ketua Umum HAE-IPB periode 2021-2024. Kepada Kang Bambang Hendroyono kami persilakan. Supaya terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas DPP HAE-IPB, Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, Kang Nareswara Nugroho, beserta seluruh jajaran Dewan Pengawas, dan yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat, Kang Bambang Supriyanto yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, dan tentunya seluruh anggota Dewan Penasehat, para Ketua Komda HAE IPB di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga para ketua angkatan, alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, para pengurus lembaga otonom yang tadi juga telah kita kukuhkan kembali, yang tentunya merupakan harapan kita ke depan. Ada Kopi Oi, ada Yayasan Alumni Fakultas Kehutanan, ada PT HAE Silva, dan tentunya nantinya akan ada lembaga-lembaga yang lain, dan seluruh Akang Teterai yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua keluarga besar alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, baik itu luring, daring, yang kita bersyukur bisa diadakan di kampus yang kita cintai ini, dan di dalam kenangan kita ada ruang sidang Silva, dan tentunya kampus Pautan dan Lingkungan yang baru, dan alhamdulillah kita bisa hadir, insya Allah semuanya sehat walafiat dalam acara pengukuhan kepengurusan DPP HAE-IPB periode 2021 sampai 2024. Akang Teterai yang saya cintai, pertama-tama tentunya sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh pengurus, pengawas, dan penasehat yang telah berkenan untuk ikut bergabung dalam perahu besar HAE yang kita cintai ini selama 3 tahun ke depan. Dan mohon maaf kalau pemberitahuannya sangat cepat kilat, dan itu hanya ingin menunjukkan bahwa kita biasanya siap untuk SKS ketika ujian, sistem kebut semalam. Dan terima kasih hadir lumayan banyak yang fisik ya. Dan kalau dilihat dari kepengurusan tadi, Akang Teterai, sebagai janji saya ketika tentunya kita semua telah ikuti secara kekeluargaan proses Munas dalam peringatan HAPKA kemarin. Alhamdulillah, monumental yang kemarin itu telah menjadikan kita semua berniat bersatu membangun HAE yang kita cintai. Dan terima kasih adik-adik saya yang harapannya akan menjadi pemimpin-pemimpin besar di kemudian hari. Dan saya dan kawan-kawan akan berjanji setia mengawal semua proses kepemimpinan di alumni HAE ini dalam semua bidang ataupun sektor,
tidak boleh ada yang tidak berhasil. Dan semuanya harus kokoh dan bersatu. Jadi pada pagi hari ini saya terima kasih Kang Samsul yang telah berkenan menjadi Sekretaris Jenderal DPP HIPB. Kita tidak menggunakan sekum-sekum dan berani untuk memasukkan nama sekjen, nomenklatur sekjen HI, karena kita akan menjadi organisasi besar dan tentunya global. Jadi susah bahasa Inggrisnya kalau sekum ya Pak Prof. Dodik. Jadi Pak Samsul ini sebenarnya wakil ketum calon ketum kemarin yang saya anggap yang paling mudah dan yang paling harus bergetar untuk seluruh angkatan 30-an, 40-an, dan 50-an. Dan alhamdulillah kepengurusan kita tadi saya telah memberikan arahan di bidang-bidang, mohon maaf kawan-kawan, ada juga yang WA saya angkatan satuan, belasan khususnya, itu tidak kami masukkan lagi di bidang-bidang, karena bidang ini akan jadi satelit-satelit di seluruh Indonesia. Jadi ketua-ketuanya betul-betul angkatan 20-an, bahkan ada yang 30-an, dan seluruh anggotanya juga angkatan 21 yang paling muda di bawah saya. Jadi itu ada maknanya kawan-kawan, kalau kepengurusan itu tanggung, bidangnya itu masih anggotanya juga ya senior-senior lagi, di situ kaderisasinya akan sulit ya kalau pengalaman saya. Jadi di bawah koordinasi wakil ketum 1, nggak ada 1, 2, 3. Wakil ketum di bidang yang memang kita butuhkan, dan masing-masing wakil ketum itu tentunya terima kasih Kang Nunu, ya, kemudian Kang Bambang, PSA, dan Kang Arif Mahmud yang sudah izin hari ini karena persiapan ada acara Hari Konservasi Alam Nasional sehingga berhalangan hadir. Tapi betul-betul calon ketum kemarin yang sekarang saya mohon jadi waketum dan sekjen, inilah satelit utama kita dan harus bisa mengawal keberadaan organisasi ini agar bergetarnya seluruh komda dan angkatan-angkatan di seluruh Indonesia yang warnanya itu harus sesegera mungkin menyesuaikan dengan format kepengurusan di pusat dan pasti satu jalan, satu garis untuk tujuan kita pembangunan hutan berkelanjutan untuk masyarakat yang sejahtera. Jadi secara inti seperti itu kepengurusannya dan anggota-anggota di bidang-bidang yang saya lihat sebagian besar saya kenal, tapi insya Allah nanti saya kenal satu-satu. Dan mohon maaf nanti kalau saya absen ketika rapat. Karena saya bukan hanya di atas dan tidak hanya melalui waketum dan sekjen, tapi saya pengen tahu prestasi yang bersangkutan di peran apapun yang masuk jadi pengurus ini. Setuju ya? Karena kelembagaan HI inilah kesempatan kita mempelajari apa yang bisa kita peroleh dari kakak-kakak, akang-akang teteh, dan pasti adalah nilai positif dan nilai baiknya. Saya juga dulu waktu staf juga jadi pengurus, bahkan belajar diminta untuk menulis, menyusun surat, mengagenda surat, dan tidak ada dulu terpikir bakalan gue jadi dirjen atau enggak ya, itu enggak. Itu semua proses dan harapan saya siapapun yang bekerja masih sebagai staff ataupun di tingkat pimpinan low, middle, dan tinggi, itulah sebenarnya yang mau kami titipkan. Berikanlah yang terbaik di lingkungan kerja kita dengan modalitas yang kita miliki ketika kita belajar di kampus ini. Dan setelah jadi alumni terus belajar dan jadilah kita alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan yang kapanpun akan dicari orang. Dan jangan terlambat. Itu yang kami inginkan, kenapa saya masih
bersama-sama karena ada tujuan mulia itu, bukan saya mencari yang tinggi-tinggi, ya. Jadi adik-adik yang menjadi pengurus kelihatannya memang seperti kok jadi kita tertib begini ya. Saya rasa enggak. Kalau tadi MC yang telah membimbing kita, adik-adik kita juga, dengan kondisi acara pengukuhan yang sesederhana ini, tadinya nggak mau pakai tenda di bawah sinar matahari sesuai lagunya. Tapi ada yang menyarankan, Pak Ketum nanti kalau hujan gimana? Ternyata hujan. Nah, dari situlah sekecil apapun saran masukan Dewan Penasehat, didengarkanlah. Itu suatu saat berkah pada saatnya. Jadi saya termasuk yang suka untuk mendapatkan masukan. Nah, kepengurusan ini nanti kawan-kawan, saya mohon izin karena dalam masa kemarin setelah selesai ditetapkan sebagai ketum, saya sendirian memang, karena sebagai ketum ya sendirian karena belum mendapatkan teman-teman kepengurusan. Tapi memang kami berlima telah melakukan hal-hal yang prinsip dulu, yaitu pada kesempatan ini di seluruh Indonesia kami umumkan bahwa organisasi ini sudah lama, dan dari sekian banyak masukan ketika konvensi dilakukan kemarin, banyak yang berharap mana rumah kita ketum, dan kalau bisa harus ada rumah independen, ya. Jadi saya mohon adik-adik yang jadi panitia di belakang bisa sama-sama dulu di sini. Kita berniat untuk menjadi baik ya, adik-adik ya, Pak Sekjen, teman-teman di belakang, kalau bisa bersama-sama di sini. Ketumnya memang agak cerewet, tapi untuk satu kali ini, dan tidak akan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dalam suasana yang sangat kita mohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala, biasakan kita serius dalam waktu-waktu tertentu dan kita selalu happy dalam waktu-waktu yang nantinya akan kita ciptakan sendiri. Setuju ya? Jadi ini nilai dan norma yang harus dimiliki, apalagi yang muda-muda, masa depan kalian masih panjang dan kita kawal. Ya Kang Sekjen, biasakan untuk sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, ada hal penting yang saya ingin sampaikan, bahwa dengan niat tulus dan ikhlas, alhamdulillah kita sekarang sudah menetapkan sekretariat, kantor sekretariat, yang mau tidak mau, sebagai alumni kami harus lepas dari kampus ini, dan harus lepas dari kampus IPB, dan kami harus membangun rumah kita, dan ada lagunya itu, dan yang suka nyanyi telah almarhum Kang Dedi. Kami terinspirasi rumah kita, dan sekarang kita sudah menetapkan sekretariat DPP HIPB yang dipilih berdasarkan pertimbangan strategis, yaitu di dalam perumahan Taman Yasmin Bogor. Dan lokasinya strategis, saya sudah kunjungan minggu lalu dan telah menetapkan bersama dengan para wakil ketum dan tentunya Pak Samsul Sekjen. Dan di sinalah kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan, angkatan, Komda, kami undang 2 lantai. Sementara kontrak, tapi janji kita setia, kita akan punya selamanya. Dan inilah salah satu yang kita ide-idekan dari dulu, tapi selalu kita banyak membahas, dan yang utama itu adalah satelit itu tadi. Jadi silakan setelah dari sini capek ke rumah Yasmin, tapi jangan disebut rumah Yasmin ya, karena banyak yang tinggal di Yasmin. Teman-teman yang hadir di sini yang rumahnya di Yasmin, tengok-tengoklah kantor sekretariat itu. Kalau ada rezeki, bagi-bagilah makanan di sekitar situ. Kalau mau beli kopi OE, makanlah di situ rame-rame ya. Itu poin dalam arahan pagi ini.
Jadi sekretariat Kang Samsul sesegera mungkin dikelola untuk beberapa hal yang saya ingin menjadikan kampus dan alumni itu punya benang merah dalam mengantarkan organisasi ini. Terakhir saya hanya ingin menyampaikan 6-7 pilar yang menurut saya kalau tidak kita niatkan untuk ke sana dan hanya sekedar lewat-lewat tulisan dan rapat-rapat. Waktu di Lampung saya juga sampaikan hal yang sama dan Komda HAI juga mendengar hari ini dan angkatan-angkatan dengar hari ini. Kampus Fakultas Kehutanan atau sekarang jadi Kehutanan dan Lingkungan itu punya nilai dan norma yang tidak pernah hilang sampai sekarang. Itulah jiwa Korsa Rimbawan. Jangan lupa janji setia kita di kampus ini. Dan setiap orang punya pengalaman yang tidak sama. Tapi nilai dan norma itu telah dibangun di situ. Dan tidak bisa hilang. Nah, dikembangkanlah dalam kepengurusan beberapa kali terakhir ini dengan care and respect. Apa itu care and respect? Sebagai orang yang juga tahu ketika norma ini kita buat dari jiwa Korsa Rimbawan tadi, care itu telah terbukti. Ternyata kita punya yayasan alumni yang telah membuat semuanya bisa diperhatikan mahasiswa dan juga yang lain. Dan kita punya respect ya dari otonom juga ada Forest Tejas. Dan kita mau menuju care untuk peduli sosial kita buat usahanya Yayasan HHE Silva dan lain-lainnya. Jadi kalau mau ditelusuri, kalau kita niatkan jadi pengurus, bawa jiwa Korsa Rimbawan, kuasai nilai dan norma di kepengurusan ini, masuk di tugas kita masing-masing di unit apapun, pasti yakin saya akan dipakai oleh atasan-atasan kita karena kita tidak pernah menolak sebuah tugas apapun karena care and respect ada di kita, karena Korsa Rimbawan itu mampu menyatukan semua unit kerja kita dan di ruangan kita bahkan di ruangan orang lain. Dan kalau ada apapun, belajarlah dari sesepuh senior dan tidak perlu takut-takut, datanglah di rumah kita itu. Jadi pembentukan karakter alumni Fakultas Kehutanan yang nantinya akan dilihat oleh internasional, nasional, dan regional, kesempatan 3 tahun ini Akang Teteh Rai kita panggil untuk bersama-sama. Jadi saya memulai ini dengan Waketum, Sekjen, Ketua-Ketua Bidang, kuasai jiwa Korsa Rimbawan dengan care and respect wujud nyatanya, barulah ini konsep yang telah diimplementasikan oleh teman-teman semua. Sehingga kepengurusan yang tadi disebut, pasti semuanya telah berpengalaman di bidangnya dan telah menunjukkan komitmennya dalam pekerjaan apapun. Apalagi Munas dan Hapka kemarin, itu terlihat masih energi positifnya. Dan yang kepengurusan yang lalu-lalu. Dan nanti kalau ada yang mau bergabung lagi, Pak Sekjen, direvisi SK itu. Masukin lagi. Tapi kira-kira berat nih ngikutin ketum. Ya mohon maaf kalau misalnya nggak ada waktu segala macam, nggak apa-apa. Tapi paling tidak diberitahukan. Jadi tidak ada siapapun silahkan untuk masuk di kepengurusan ini. Saya tidak beda-bedakan. Semua Komda pun tadi ada juga yang pengen masuk. Pak Sekjen, manggilnya Pak Sekjen. Ya. Saya di sini bukan Sekjen, saya ketum ya. Ini Sekjennya. Jadi sama ya, sini semua. Pak Prof Dodik juga bukan wakil rektor ya Prof. Sama ya. Kang Dedi apalagi, Kang Nares ya. Itu poin utamanya. Nah, menuju ke poin-poin yang saya ingin bangun dengan semua pengurus ini adalah penguatan sekali lagi, penguatan kelembagaan organisasi HAE di seluruh Indonesia dan bukan hanya asal ngomong. Komda Aceh sampai Papua
yang telah terbangun sekarang dan belum terbangun harus jadi 6 bulan pertama ini, Kang Samsul. Itu usulan dari Munas. Tapi tolong Komdanya segera cari siapa yang bisa dituakan untuk jadi ketua, dan saya akan membagi tugas dengan Waketum dan Sekjen hadir untuk mengukuhkan seperti sekarang. Aku udah contohkan di Lampung kemarin. Pertama kali ketum mengukuhkan Komda HAE Lampung. Jadi semua harus jelas. Injak bumi ini harus tegak, jelas, dan jangan ngambang-ngambang dan akhirnya dihajar orang. Karena tidak ada integritas dan profesionalisme kita. Jadi secara singkat kenapa rumah kita itu harus ada? Karena saya nggak ingin penguatan organisasi HHE ini yang akan menjadi ujung tombak di seluruh Indonesia dan di seluruh negeri ini dibawa kepengurusan di bidang-bidang dan di komda-komda, raihlah yang jiwa korsa tadi. Jadi disitulah Samsul mulai hari ini bertugas, sekretariat Kang Derajat ketuanya yang sudah juga aktif, diteruskan tapi harus jadi lebih bagus lagi. Kang Derajat harus kita dorong untuk jadi pemimpin nantinya misalnya, kan gitu. Dan yang lain-lain juga sama. Itu sebenarnya transfer dari generasi ke generasi, ya. Dan cirinya adalah kita mau meluangkan waktu minggu-minggu hadir di sini. Saya juga bismillah dari rumah untuk niat mengukuhkan, tapi dengan tujuan, bukan hanya sekedar nama saja. Mohon maaf sekali. Kehutanan tidak bisa lagi seperti kemarin. Sayang, apalagi Prof. Dodik ini sudah diwakili rektor. Ada alumni kita di rektorat. Apa perannya, dan dekannya juga satu angkatan sama saya. Jadi nggak ada beban, nggak boleh ada beban. Jadi titip ya Kang Nares, awasi kamu. Walaupun Akang adalah angkatan saya, awasi kepengurusan saya dan seluruh wakil. Mainkan itu, kata Kang Nunu. Harus jelas. Kalau nggak jelas saya begini, semuanya memberikan penilaian. Pengawas harus ambil langkah. Terimalah semua yang dilakukan oleh alumni-alumni kita. Semuanya pasti baik. Ya. Jadi yang pilar kedua, Kang Sekjen, penguatan HHI yang sudah dari kepengurusan dan sampai saya hadir kembali untuk mengangkat ini semua dan menarik yang dari awal dan membuat sebuah sikap tegas. 2024 AHE harus mendapatkan sebuah kesempatan memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Tidak mungkin tidak dilakukan dengan sebuah persiapan yang betul-betul memiliki integritas dan profesionalisme. Ingat dua kata kunci tadi ya, integriti dan profesionalisme. Dan yang ketiga, berikanlah pelayanan dengan sepenuh hati tanpa ada pamrih apapun, dimanapun berada. Di sini, berikan yang terbaik yang bisa kita kasih. Nah itu yang kedua. Setelah injak buminya jelas, Pak Sekjen, karena angkatan 32 ya, 40-an dan 50-an. Setelah kuat, seperti bayi baru lahir, sudah mulai tidak ditata lagi oleh orang tuanya dan telah cukup bekal untuk berjalan. Yang ketiga ya, itu adalah konsolidasi alumni. Dan kita pernah lakukan konsolidasi Dolken 1. Berarti ada yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Di saat memang alumni bergetar dan merasa ada hal yang tidak disalurkan, tidak bisa disalurkan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa diperhatikan, tidak bisa. Cepat lakukan Pak Sekjen konsolidasi. Di Komda HAE juga sama. Mereka butuh konsolidasi. Cari tempat. Di sini juga nggak apa-apa. Kalau memang nanti harus gelar, tikar, dan sebagainya. Dengarlah. Itu konsolidasi dan pasti punya arah. Konsolidasi rimbawan Indonesia yang mau kita capai. Dari HAE yang menjadi pencetus utamanya. Masih di dalam ya Kang Ketum. Iya, aku belum berani melepaskan kalian. Kalau tidak punya jiwa konsolidasi. Karena pemimpin itu dilihat dari situ. Gimana mau memperhatikan anggota kalau nggak punya jiwa konsolidasi? Saya belum bahas soal kesejahteraan alumni. Karena
3 nilai pertama inilah yang mau diuji. Konsolidasi alumni secara kecil-kecilan hari ini mampu melakukan pengukuhan di depan kantor yang kita cintai, membuka kembali ingatan para Komda dan angkatan-angkatan kita pernah bersama di sini. Dan ingatlah yang lucu-lucu, senang-senang. Yang ketiga, saya sudah ceritakan ke Waketum dan Sekjen untuk benang merah ini. Tinggal mau diapakan perahu ini. Setelah keluar, setelah kita kuatkan itu, baru kita mulai keempat. Prof. Dodik mungkin boleh dibantu dong naskah akademik yang saya omongin ya. Jangan hanya nulis multi usaha, tapi juga harus organisasi kelembagaan HAI yang mau dibangun seperti apa sih? Dan kealumniannya baru mau dikuatkan, digerakkan dengan menjadikan hutan Indonesia tempat kita bekerja tadi, kita hadir di sana pasti tidak akan ada masalah. Karena integritas sudah kita bawa. Tidak ada pamrih apapun. Masuk keempat. Yang sekarang dituntut untuk dimanapun organisasi, yaitu kolaboratif. Kolaborasilah. Dimanapun, di unit usaha kita, di unit kerja kita, dengan kalau yang kerja di kementerian, dengan kementerian lembaga lain, yang di swasta, dengan asosiasinya. Lihat tuh alumni Poltan jadi pengurus lagi. Bagus banget usulan-usulannya. Kolaborasinya jelas, tegas. Di mana akan kita kolaborasikan kawan-kawan dalam hal apapun. Nah, barulah kelihatan yang kelima adalah peran alumni Fakultas Kehutanan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan dia telah mampu memiliki tadi jiwa korsa, organisasinya juga keren, konsolidasinya bagus, kolaborasinya keren banget, dan pasti terlihat peran alumni dimanapun. Prof. Dodik mungkin bisa cerita dulu, saya begitu nggak ya? Sekarang jadi wakil rektor, peran alumni masih internal. Tapi di eksternalnya telah dapat tugas dari kementerian menjadi pakar multiusaha. Itu peran alumni. Karena telah melalui kolaborasi yang tidak gampang antar fakultas, antar provinsi di seluruh Indonesia, dan juga di bawah bimbingan para menteri, itu kolaborasi. Jadi konsep ini tidak mungkin berbeda, karena ada teorinya. Jadi kolaborasi, terus akhirnya melahirkan peran alumni. Ibu Prof. Haruni, itu juga sama, saya tahu. Nah, sekarang jangan sampai ditinggalkan yang 4 tadi, Prof. Jiwa korsanya jangan lupa, organisasiku jangan kutinggalkan. Konsolidasiku juga jangan kutinggalkan untuk alumni. Kolaborasiku sudah berjalan. Bahkan di dunia internasional, peran alumniku sudah mulai nampak. Ada jenjangnya. Nggak asal-asal terus ikut-ikutan. Kita hadir di sebuah unit itu harus menjadi lebih baik kok. Bukan malah menjadi seperti zaman mahasiswa dulu. Berbeda, kita punya keluarga, kita punya lingkungan, dan kita punya atasan. Nah, itu harus dilihat ya. Jadi peran alumni itulah yang mau kita tunggu. Terus gimana? Ya sekarang peran alumni siapa-siapa yang sudah terlihat, panggil. Tapi bekali, tapi jangan nggak tahu korsa rimbawan. Udah berhasil tapi nggak pernah ingat kampus yang sekarang dipimpin Pak Dekan. Nah itu di bidang siapa tuh? Konsolidasi. Dapat ya? Aku memang nggak nulis si sambutan. Karena kemarin bingung nih sambutannya gimana. Udah saya aja deh. Saya kepengen oral gini aja. Karena sampai di hati saya. Prof, sampai di hati saya hari ini juga berdiri sebagai orang yang berperan juga di alumni dan di unit kerja. Nggak pernah meninggalkan yang tadi. Nah yang keenam, barulah kita akan punya bisnis usaha. Tepuk tangan Nares tuh, dia ikutin. Dan bidang yang terakhir tadi, fasilitas dan bisnis usaha, dia akan besar kalau bidang-bidang sebelumnya terkoordinasi oleh Kang Samsul. Dan kalau ada yang keluar dari track itu, panggil-panggil. Tidak ada hak kita sesama alumni untuk saling menegur. Tidak ada atasan dan bawahan. Kita punya atasan masing-masing. Jagalah diri kita di unit kerja masing-masing. Jadi tidak ada atasan dan bawahan. Dan care and respect itu yang menjamin profesionalisme kita akan dilihat oleh semuanya alumni di Indonesia ini. Karena kita bukan baru lulus.
Dan kita sudah lama bekerja. Nah, kalau usaha itu sudah terlihat, sekarang sudah ada hasil, berarti HI ini sudah makin baik. Dan semua itu akan mencapai yang kita katakan kesejahteraan alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, karena sejahtera itu bukan dikarenakan kita punya harta dan tahta, tapi kesejahteraan itu bahagia kita di keluarga masing-masing dan bangga menjadi alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Selesailah tugas kita, nantinya digantikan oleh kepengurusan berikutnya, tapi insya Allah kalau nanti dipercaya lagi, itu berarti anugerah. Ada namanya Nunu Anugerah ya di sini. Habis pada serius banget, nanti saya dikritik lagi sama MC-nya, kok serius banget gitu kan. Kadang harus serius, kadang harus memuji, kadang harus merendah, tapi jangan berpura-pura bodoh. Itu penting itu. Dan jangan berpura-pura tidak tahu. Dan itu bukan figur alumni Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Karena peran alumni yang lahir itu bukan dari tiba-tiba atau dicetak sesaat, tapi dari bawah. Nah, akhirnya janji kita semua, usaha itu yang telah melalui proses panjang, kuatkan Ibu Teh Neni yang memegang Yayasan Alumni, yang megang Kopi Oi, yang megang PTHE Silva, yang megang Forest Digest, dan jangan melupakan nilai kebersamaan itu. Jangan ada sesuatu yang keluar dan membuat kita bergetar semua, dan ternyata nggak mudah untuk membangun nilai jiwa Korsa Rimbawan. Nanti kita diskusikan dalam FGD. Saya tidak bicara soal kebijakan di sini karena waktu, tapi hari ini pengukuhan tentu bidang yang saya tekankan adalah yang barusan saya sampaikan. Nah, sebagai bukti care and respect kita, saya mohon izin kepada Wakil Ketum kemarin yang sudah dilantik hari ini dan Sekjen Samsul. Ketika berdiri sini, Ketum tidak mungkin melupakan jasa para dosen kita. Di ruangan inilah salah satu dosen senior kita mengatakan, ketika saya harus berpamitan untuk menuju gelanggang besar HAIPB, secara tulus saya sampaikan pada saat pagi ini bahwa saya betul-betul keluar dari alumni waktu itu baru 6 bulan, bukan karena saya mencari sesuatu, tapi ada amanah besar yang harus dilaksanakan di HHA. Dan salah satu dosennya bilang, nanti kalau Mas Bahen tidak lagi di sini, terus siapa yang memperhatikan kita? Sampai sekarang saya teringat. Dan dosen-dosen itu masih umur panjang. Dan dengan izin Pak Dekan, setelah pengukuhan ini, saya akan kunjungan ke rumah-rumah dosen di komplek dosen di belakang. Jadi, care and respect itu sudah tertanam, dan mohon maaf kalau ada yang belum bisa lihat itu secara besar, tapi integritas moral di Korsa Rimbawan yang saya dapatkan, saya saya membuka diri untuk menceritakan kisah itu, dan itu yang harus saya lakukan pertama kali sebelum saya bekerja dengan pengurus HAIPB. Biar semua Komda mendengar, suatu saat nanti Komda akan berkunjung ke dosen-dosen yang lain, silahkan diprogramkan. Karena program pertama ini tentunya akan diangkat kembali program awal yang kita sebut Peduli Mamang Bibi itu, yang berkembang menjadi care and respect, dan tidak boleh kita tinggalkan peduli kepada dosen-dosen kita yang telah membuat kita jadi seperti ini. Itu jadi hari ini, setelah ini ada Kang Dede, katanya ini lurahnya dosen yang sudah pensiun ya. Berdiri Dek, biar dikenal ya. Dan secara kebetulan saya nggak tahu juga kalau Dede itu ya angkatan saya juga. Jadi bukan saya pilih. Saya tidak memilih lo ya. Kang Dekan cerita, Kang Samsul cerita, Kang Dedi yang jadi lurahnya dosen-dosen yang sudah pensiun. Salah satu yang akan saya kunjungi adalah tentunya Zahri Alkoto, itu pembimbing skripsi saya ya. Jadi saya mohon maaf kalau saya memilih itu duluan. Silakan teman-teman kalau mau mengikuti. Dan saya dengar Pak Mardikanto
itu juga sedang kurang sehat, jadi sedang dalam pemulihan, kita akan datang ke sana. Tapi nggak bisa banyak-banyak, saya minta didampingi hanya 1, 2, 3, 4 orang ya. Saya nggak mau meneruskan nanti jadi lebih dahsyat lagi keharuan ini, dan mudah-mudahan teman-teman melihat yang baik itu bisa diteruskan, dan khususnya teman-teman yang bekerja di kepedulian, kuatkan iman ya, teruskan tanpa pamrih, dan kalau ada apa-apa lapor ketum ya, Kang Nenit ya, Yulita, semua laporkan, termasuk Forest Dijas laporkan kalau ada hal-hal yang susah atau usaha-usaha ya. Saya rasa itu arahan singkat, padat, dan yang penting Nunu jelas ya kan, top, jelas. Jadi kalau tidak jelas, mohon maaf akan kesamber oleh lingkungan yang jelas. Nah, gitu. Saya rasa itu, dan terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kerelaannya ikut dalam kepengurusan ini. Kita buka lembaran baru, dan mohon maaf sesepuh-sesepuh yang tidak kita sebut karena sudah angkatan sebelum 10, memang sudah masuk ke otonom-otonom. Antara 10 sampai 20 itu belasan-belasan yang hadir tadi, itu saya memohon menasihati ketum dan kepengurusan. Ada Pak Wandoyo, ada Prof. Haryadi karena diwakili dosen, dan ada yang dari swasta, dari LSM. Please deh, nasihatilah kami. Dan kepengurusan itu juga sudah kompak, sudah terwakili semua sampai angkatan 50-an. Mohon maaf kalau pelaksanaan acara ini ada yang jatuh segala macam, itulah alami. Itu dia. Kang Samsul langsung bilang alami, bukan salah saya. Nggak ada yang salah. Semua sudah harus dijalani, dan insya Allah tetap baik selama-lamanya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas, sampai jumpa lagi. Ke depan ini akan segera menguatkan sekretariat. Saya akan mengundang rapat pengurus dan menentukan program, dan beberapa program utama sudah kita bahas. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak ada tangganya. Terima kasih Kang. Oke, baik. Terima kasih Kang Bambang Hendroyono atas sambutan singkat ya yang mengawali pengukuhan pengurus DPP HAI ini. Dan terima kasih juga gitu ya. Semoga informasi dan arahan tadi bisa menjadi dasar untuk memperkuat HAI ke depannya. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada pengurus DPP HAI IPB periode 2021-2024. Kepada Akang Teteh Rai sekalian, dipersilakan untuk mencicipi hidangan yang sudah disediakan di pelataran RSS. Tadi ada apa aja, Dam, di sana? Ada banyak banget di sana, ada berbagai macam buah-buahan seperti buah salak. Baik, lalu apa lagi? Ada buah lengkeng juga. Iya, lalu ada bajigur ya, ada kopi juga. Ada kopi juga, ada kopi hitam, ada kopi coklat juga ada. Iya, dan juga tentunya ada hidangan makan siang. Jadi bisa nih Akang Teteh Rai sekalian sambil makan siang juga bisa sambil bercengkrama. Oke, betul sekali ya. Jadi sambil ngopi-ngopi santai gitu Akang Teteh dipersilakan untuk bisa bersilaturahmi kembali dan bernostalgia tentang masa pautan terdahulunya. Lalu tidak lupa juga nih kepada Akang Teteh Rai yang berada di ruangan virtual Zoom meeting, biar kita bisa sama-sama ngopi, mungkin bisa menyediakan kopinya masing-masing dibantu oleh orang rumahnya atau orang terdekatnya. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Adam Maulana dari Fahutan 56. Dan saya Yasinta Salim dari Fahutan 56. Pamit undur diri. Semoga kita dapat bertemu di kemudian hari di tempat yang mungkin lebih baik lagi dan suasana yang lebih senang lagi. Baik, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.